Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudi Hormatila dengan NIM 191010502806 ingin mempresentasikan dengan tema mengelola kualitas untuk menambah nilai mata pelajaran manajemen operasi. Pengertian kualitas menurut standar nasional Indonesia yakni SNI 198402 1991, kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu, di sini terdapat pentingnya kualitas. Pentingnya kualitas adalah bagus dalam produk, jasa, dan proses. Maka banyak perusahaan yang mempekerjakan manajemen berkualitas dapat menikmati keuntungan pasar, pangsa pasar, dan keunggulan harga lebih tinggi. Dan juga penghematan biaya, yakni biaya operasional dan biaya pelayanan lebih rendah, yang pada akhirnya membawa laba lebih besar bagi organisasi yang bersangkutan. Lalu, apa nih pengaruhnya kualitas? Yang pertama ada reputasi perusahaan, yang kedua ada keandalan produk, yang ketiga ada keterlibatan global. Di sini ada standar kualitas internasional. Terbagi dalam dua hal, yakni yang pertama ISO 9000. ISO 9000 itu merupakan satu-satunya standar kualitas yang diakui secara internasional. Yang kedua ada ISO 14000, merupakan standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen pokok, yakni manajemen lingkungan, yang kedua pengauditan, yang ketiga evaluasi kerja, yang keempat pelabelan, yang kelima penilaian siklus hidup. Lalu ada biaya kualitas. Untuk mencapai kualitas yang dibutuhkan, sejumlah biaya tertentu yaitu yang pertama biaya untuk mengendalikan kualitas. Ini termasuk segala biaya untuk mencegah peristiwa kerusakan dan biaya evaluasi kemajuan perusahaan menuju pencapaian kerusakan yang nihil. Ini juga meliputi investasi yang dilakukan perusahaan atas bahan. Yang kedua ada bermutu bagus, yakni proses, teknologi, dan pemeriksaan kualitas. Yang ketiga ada biaya kegagalan untuk mengendalikan kualitas. Yang keempat ada ditanggung jika perusahaan gagal mencapai sasaran kualitas dan nasabah menjadi kurang puas dengan kualitas yang buruk dari produk atau jasa. Ini termasuk biaya kegagalan internal atau eksternal. Di sini ada total quality management atau TQM. Apa sih yang dimaksud dengan TQM itu? TQM itu merupakan manajemen kualitas dari keseluruhan organisasi, dari supplier sampai pelanggan. TQM menekankan pada suatu komitmen manajemen terhadap kontinuitas organisasi menuju keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Dan ada alat-alat TQM. Untuk pemberdayaan karyawan dan implementasi TQM, maka setiap orang harus memahami teknik TQM. Berikut teknik atau alat yang digunakan untuk upaya perbaikan berkelanjutan TQM. Yang pertama, ada Quality Function Development. Yang kedua, ada Taguchi Technique. Yang ketiga, Pareto Chart. Yang keempat, Process Chart. Yang kelima, Cause and Effect Diagram. Yang keenam, ada Statistical Process Control. Model analisa kualitas. SPC merupakan suatu proses yang digunakan untuk memonitor standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan korektif pada saat produk atau jasa diproduksi. Semua jenis proses adalah subjek penyimpangan. Untuk membedakannya, Seward menggunakan control chart. Keduanya dibedakan agar yang pertama, untuk memastikan bahwa proses dapat dioperasikan secara terkontrol dengan terjadi variasi natural. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menghilangkan variasi khusus sehingga proses tetap terkontrol. Berikut ada karakteristik kualitas. Karakteristik kualitas dapat dibedakan menjadi yang pertama variabel. Karakteristik yang dapat diukur misalnya berat, panjang, kecepatan, kekuatan. Lalu karakteristik tersebut mungkin dalam jumlah keseluruhan atau dalam angka fraksional.
Lalu variabel random yang memiliki dimensi kontinu. Yang kedua ada atribut, karakteristik di mana fokusnya adalah pada cacat atau rusak. Klasifikasi produk menjadi baik atau buruk, atau menghitung jumlah cacat atau rusak. Misalnya, televisi bisa dioperasikan atau tidak, variabel kategorial atau variabel bisa acak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.